Jamur Befaria ini adalah salah satu jenis jamur entomopatogen yang bisa menyebabkan serangga sasaran itu mengalami infeksi, akhirnya sakit dan kemudian mengalami kematian. Nah, serangga sasarannya antara lain adalah hama walang sangit, terus kemudian wereng coklat itu juga bisa terinfeksi dengan oleh jamur Befaria bassiana ini. Berarti lebih ke hama ya? Iya, hama tanaman. Ya, jadi insektisida biologi. Selamat datang di panggung penyuluhan Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Bersama saya Sinsan dan sahabat tani sekalian. Mungkin pada liputan sebelumnya yang selalu update dengan akun panggung penyuluhan pastinya sudah menonton bersama nggih narasumber kita Mas Teguh, dan pada kesempatan kali ini masih bersama Mas Teguh juga tapi dengan informasi yang berbeda. Dan sebelum kita berbincang-bincang, tentunya jangan lupa kami ingatkan sekali lagi untuk sahabat tani semuanya, jangan lupa untuk menekan tombol jempolnya dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari panggung penyuluhan. Oke, dan untuk kesempatan kali ini kita masih mau membincang-bincangkan tentang APH lagi nih ya Mas Teguh ya. Yeah. Jadi di liputan kita sebelumnya kita sudah membicarakan tentang paini. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau membahas apa ini Mas Teguh? Ini kalau dilihat di meja ini bukan tempe ya? Ini bukan tempe ini ya. Bukan gerontol juga ya? Ini apa ini penasaran ini? Salah satu agen hayati dari jenis jamur, ya, jamur Befaria bassiana. Befaria bassiana, namanya susah sekali. Ini apa ini sebenarnya nih Mas Teguh, boleh diceritakan untuk sahabat tani semuanya? Ya, terima kasih Mbak Sinsan. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan coba menyampaikan salah satu agen hayati berikutnya dari golongan jamur. Kalau pada kesempatan sebelumnya saya sampaikan agen hayati dari golongan bakteri. Kali ini saya sampaikan dari golongan jamur. Bukan jamur kulit ya? Bukan ya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Ini kayak tempe loh bentuknya. Ya. Ini jamur Befaria bassiana. Befaria bassiana. Atau kalau saya memudahkan ya, untuk kemudahan para petani mengingat, ya, ini jamur bebas Mbak. Oh gitu. Sinsan. Kalau ngomong ke petani Befaria itu kan susah ya susah ngomongnya. Betul, jamur bebas. Jamur bebas. Ya. Jamur Befaria ini adalah salah satu jenis jamur entomopatogen yang bisa menyebabkan serangga sasaran itu mengalami infeksi, akhirnya sakit dan kemudian mengalami kematian. Nah, serangga sasarannya antara lain adalah hama walang sangit, ya, terus kemudian wereng coklat itu juga bisa terinfeksi dengan oleh jamur Befaria bassiana ini. Berarti lebih ke hama ya? Iya, hama tanaman ya, jadi insektisida biologi. Oh ya. iya. Terus ini kalau dilihat ini ada yang putih, ada yang hijau ini. Bedanya apa ini Mas Teguh? Ya betul. Kalau yang satunya ini jenis jamur yang berbeda ini Mbak Sinsan. Sama-sama dari jamur tapi berbeda jenis dan fungsinya. Kalau tadi ini untuk boleh katakan insektisida biologi, kalau ini fungisida biologi. Jadi jenis jamur yang bisa menghambat perkembangan dari jenis jamur penyebab penyakit tanaman. Namanya adalah Trichoderma. Ini warnanya jelas berbeda ya. Kalau yang ini adalah hijau ya, warnanya hijau. Kalau yang ini putih. Lembut. Nah. Ini namanya keren, tapi nanti kalau punya anak jangan dikasih nama itu ya. Namanya Befaria Trichoderma, ternyata merupakan jenis dari jamur ya. Ya betul. Oke, terus jadi kalau yang putih tadi merupakan
pestisida biologi. Iya. Jadi lebih untuk ke hama ya. Hama. Kalau yang hijau ini Jenisnya jamur penyakit. melawan jamur ya. Iya, Ini ke betul. penyakit, penyakit. Terus ini kalau dari fungsinya sendiri tadi udah ya, ini lebih ke hama, yang hijau ke penyakit. Ini cara bikinnya ini gimana ini? Kemudian ini kayaknya medianya juga kan berbeda ya. Iya. Kita mungkin mau membahas yang Biovaria ini. Oh iya. Cara mendapatkan jamurnya itu gimana? Apakah bisa dapat di lingkungan sekitar atau mungkin harus mengimpor dari lab gitu? Iya. Jamur Beveria bassiana ini sebenarnya maupun jamur Trichoderma itu semuanya sebenarnya sudah tersedia di alam. Ya. Jadi inilah bedanya insektisida sintetis ya, kimia dengan pestisida biologi. Kalau pestisida biologi itu sebenarnya alam sudah menyediakan, kemudian manusia atau kita berupaya memanfaatkan dengan cara menangkarkan atau mengembangkan ya, kemudian disebarkan ke daerah yang masih kurang populasi jamur ini. Sedangkan kalau pestisida kimia itu memang kan bisa rekayasa manusia juga untuk menciptakan suatu zat yang bisa digunakan untuk membunuh ataupun mengganggu serangga, hama atau penyakit. Kemudian jamur Beveria ini seperti tadi saya sampaikan sebenarnya di alam sudah ada ya. Nah, cuman karena tindakan manusia itu sendiri baik penggunaan pestisida kimia maupun kondisi alam seperti cuaca dan lain sebagainya, sehingga sebagian wilayah atau bahkan mungkin kalau di wilayah ini ya boleh katakan sebagian besar itu sudah mulai berkurang. Sehingga perlu adanya upaya kita untuk memasukkan kembali ya, menyebarkan kembali benih-benih jamur yang bermanfaat ini ke lahan pertanian kita. Selanjutnya kalau ingin praktis ya dari laboratorium pengamatan hama dan penyakit untuk wilayah Kebumen sini berarti mengikutnya wilayah LPHP Kedu itu selalu memproduksi isolat ya. Biangnya ya? Iya, biangnya atau bibitnya. Tapi misalnya petani telaten itu mengambil dari alam itu juga bisa, tentunya dengan caranya gimana ini? Telatenan ya. Seperti di kegiatan di kelompok tani Mekarsari ya, Desa Wonorejo ini juga pada tahun ini mendapatkan kegiatan, salah satunya adalah untuk kegiatan eksplorasi atau mengambil bibit agen hayati dari alam. Ditangkap berarti itu ya? Ya, mengambil serangga yang sudah terinfeksi oleh yang kita duga sebagai jamur yang bermanfaat ini. Serangganya itu ciri-cirinya di tanaman? Iya betul, yang berarti kita mengambil di pertanaman padi. Kayak kemarin kita eksplorasi di lahan sawah wilayah kelompok tani Mekarsari ini, mengambil serangga warna coklat maupun walang sangit yang sudah terinfeksi jamur Beveria. Kemudian kita ambil dan kita murnikan. Nah, itu tahap pemurnian ini yang memang di tingkat kelompok juga masih alat-alatnya belum memadai. Iya, kadang masih kesulitan ya, untuk khususnya terkait dengan sterilisasinya yang agak kesulitan, sehingga masih kita sering berkoordinasi dan kerjasama dengan laboratorium untuk melakukan pemurnian. Termasuk yang Trichoderma ini. Trichoderma ini juga lebih mudah ya, lebih mudah bagi kita, baik skala petani pun bisa melakukan eksplorasi sendiri di alam. Itu lebih, bahkan kalau jenis jamur Trichoderma ini karena karakternya yang lebih kuat ya, sehingga relatif lebih mudah didapatkan ataupun dikembangkan oleh petani, karena tingkat kontaminasinya relatif lebih kecil ya, karena
karakternya lebih kuat sehingga kan kontaminasi oleh jamur yang lain relatif lebih kecil. Itu kalau trichoderma itu lebih berkaitan lebih mudah lagi di tingkat kemampuan petani. Mungkin ini lebih fokus di Befaria-nya dulu ya Mbak Isin ya. Iya. Kalau di Befaria ini saya kemarin setelah dilakukan pemurnian kemudian kita menghasilkan suatu bibit atau biang ya. Berarti ini nangkap jamurnya tadi kan dari serangga yang mengganggu tanaman ya. Kalau selain Iya, itu betul. bisa nggak? Selain dari serangga itu, misalkan dari tempat lain itu bisa nggak? Maksudnya dari tempat lain? Dari lingkungan sekitar petani gitu. Jadi tujuan eksplorasi di wilayah setempat dikandung maksud adalah untuk mendapatkan bibit jamur yang asli daerah situ, spesifik lokasi ya. Yeah. Nah, sehingga diharapkan nanti daya adaptasinya lebih tinggi. Nah, sehingga dalam aplikasinya nanti bisa lebih optimal hasilnya, jadi lebih maksimal hasilnya karena dia sudah asli kelahiran situ. Ya. Jadi tidak perlu banyak adaptasinya. Nah, itu tujuan dari eksplorasi di wilayah setempat. Nah, caranya itu dengan mencari serangga yang sudah terinfeksi oleh jamur ini. Ciri-cirinya serangga seperti walang sangit atau wereng ya, WBC itu dia menjadi seperti mumi, mengeras. Kalau jenisnya jamur Befaria ini cirinya nanti tumbuh seperti jamur ini, lembut ya, putih lembut, dan badannya atau fisiknya itu mengeras. Tapi posisi serangganya itu masih hidup? Masih sudah mati. Oh, sudah mati. Sudah mati ya, sudah mati. menempel, biasanya menempel di bagian tanaman ya, baik di daun, di batang ataupun di malainya itu ya, sudah biasanya menempel. Masih menempel, kadang ya sudah jatuh ke tanah juga. Berarti sudah terlapisi oleh jamur ini iya, ya? Iya betul, Oke. bisa lihat dari jamur ini. Terus setelah kita dapat serangga itu tadi dicek dulu Ya, di kita lab. bawa kita murnikan dengan media ekstrak gula, kentang dan agar. Itu sampai kita dapatkan benar-benar murni. Biasanya nanti dalam pengembangan pertama kan masih ada potensi campuran dari jamur yang lain. Nah, itu kita murnikan. Itu yang perlu butuh ketelatenan ya. Yang kadang-kadang petani belum sampai di SDM-nya, kadang-kadang malas dan lain sebagainya ya. Nah, makanya kadang juga sebagian petani yang sudah melakukan perbanyakan mereka lebih mudah, lebih enak minta ke LPHP ya, laboratorium. Selanjutnya kita mungkin langsung ke perbanyakannya ya, Mbak Sansan ya. Ini pakai medianya apa? Terus tadi setelah dapat biangnya diapakan lagi? Iya. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya, ya, pada edisi sebelumnya kita sampaikan perbanyakan bakteri Paeani itu dengan media cair ya. Media cair yaitu ekstrak gula dan kentang. Nah kalau jenisnya jamur ini kita bisa melakukan perbanyakan dengan dua media, baik media cair maupun media padat. Media cair sama seperti di perbanyakan Paeani, tahapannya sama. Kemudian bisa juga sebagian petani itu ya, karena kan dari kentang itu kan kita ambil sebagai sumber karbohidrat utamanya ya. Itu ada bahan alternatif lain seperti air susuan beras. Nah, itu bisa digunakan itu juga bisa digunakan untuk tingkat kalangan sendiri lah istilahnya, digunakan oleh petani sendiri. Itu bisa digunakan dengan media air cucian beras ya. Berarti intinya yang mengandung karbohidrat mungkin ya? Karbohidrat iya betul. Bisa juga kentangnya itu diganti dengan ubi jalar ya, ubi jalar itu ya, itu juga bisa. Yang penting ubinya itu juga harus
sehat, Iya. terbebas dari penyakit. Oke. Terus ini kalau dilihat ini medianya apa ini Mas Teguh? Nah, ini adalah media jenis media padat. Media padat ini bisa menggunakan jagung. Pecah giling atau juga bisa menggunakan beras. Kebetulan yang ini yang dipraktekkan oleh kelompok tani Mekarsari kemarin itu adalah menggunakan jagung pecah giling. Berarti tinggal beli aja yang udah jadi? Ya, yang sudah diselip lah ya, pecah giling itu ya. Itu yang belum sampai jadi tepung ya Mbak ya. Iya. Nah ini kalau ini Mas bentar, kalau ini tadi yang trichoderma ini kan medianya pakai itu medianya sama. Oh ini jagung juga? Iya, sama. Ini medianya sama. Kalau triko itu bahkan lebih mudah lagi, bisa lagi kalau triko ini pengalaman yang sudah banyak digunakan juga oleh petani, dipraktikkan oleh petani, itu bisa menggunakan dengan media bekatul. Bekatul. Atau apa istilahnya? Ya katul ya, dedak. Iya. Berarti jagung pipilan, selain jagung pipilan bisa pakai bekatul. Itu khususnya untuk trichoderma ya. Khususnya untuk triko. Ini yang paling istilahnya yang paling mudah didapatkan lah ya oleh petani. Gitu. Oke, terus langkah selanjutnya gimana nih? Langkah-langkahnya ya, untuk langkah-langkah pembuatannya, untuk media kalau media cair sama ya, seperti kemarin ya, langkah-langkahnya sama, seperti diperbanyakan Pak ini. Kalau media padat, kita siapkan jagung gilingnya, kita siapkan juga isolatnya, ya. Terus jagung giling pertama dikukus. Dikukus kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Dikukus ya dengan apa? Ya, panci ataupun bahan kukus yang lain lah ya. Kalau kemarin itu menggunakan itu apa? Dandang yang besar karena kapasitasnya cukup banyak kemarin yang kita buat ya, volumenya cukup banyak. Sehingga kita menggunakan ya itu tergantung nanti banyak sedikitnya petani yang akan membuat itu mau kapasitas berapa. Kemudian setelah dikukus kita dinginkan dulu ya, kita dinginkan. Setelah dingin kita masukkan ke dalam plastik. Plastik ini? Ya, plastik seperti ini, plastik yang tahan panas gitu ya. Plastik yang tahan panas. Ini sayangnya tidak ada media yang belum jadi. Itu ya, belum jadi kita gunakan salah satu ini untuk praktek ya. Ini juga kalau dilihat ini di belakang banyak juga perbanyakan Bevarianya ya ini, jadi ada perbanyakan Bevaria, ada perbanyakan Trichoderma juga. Nah kalau mungkin nggak kelihatan ya, di sebelah sana juga ada lemari pendingin itu untuk menyimpan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perbanyakan media ini. Ya. Ini kayak bikin tempe ya jadinya ya? Iya betul. Jadi ini saya gambarkan biar lebih mudah dipahami. Jadi jagung yang sudah dikukus selama kurang lebih 20 menit sampai 30 menit tadi, kemudian didinginkan, kita masukkan ke dalam kemasan plastik kurang lebih sebanyak ini ya, setinggi ini ya. Ini dari paling sepertiganya ya, sepertiga plastik kurang lah ya. Jangan sampai kebanyakan nanti ruang udaranya jadi kurang. Nah, terus kita lipat, kita lipat dengan kencang ini, yang kencang ini ya, sampai kencang. Kalau perlu ini perlu diikat pakai karet ataupun pakai solasi ya. Ini semua bahan dimasukkan dalam plastik seperti ini. Nah, ini hanya umpamanya ini belum jadi loh ya, ini bahan mentah tadi ya, bahan mentah ya. Kemudian setelah sudah masuk kemasan seperti ini. Tapi itu tadi udah dimasukin biangnya ya? Belum. Baru jagung pipilan ya, betul. Gitu ya? Baru jagung setengah matang lah ya. Ataupun misalnya menggunakan beras, itu juga jangan sampai
ngukusnya itu terlalu lama. Oh. Jadi masih Setengah agak matang. keras ya. Nah, apa istilahnya kalau orang kampung itu, orang di desa apa, Dikaron, karon ya. dikaron. Nah, itu Ngaroni masih ya, karon ya. ya. Setelah masuk seperti ini diikat kencang, kita kukus lagi Mbak. Nah, ini proses sterilisasi ya. Sterilisasi ini, Prosesnya proses sterilisasi lumayan ini ribet nih. bisa menggunakan kalau di laboratorium itu menggunakan alat yang lebih canggih, autoclave ya. Nah, itu jadi untuk mempertahankan suhunya itu stagnan sekian, stabil sekian, yang diinginkan berapa derajat dan berapa lama itu lebih konstan. Nah, untuk tingkat petani bisa menggunakan dandang kukus biasa ya. Nah, kita dikukus selama 2 jam. Ya, lebih lama ya. Ya, 2 jam. lebih lama. Dikukus selama 2 jam, kemudian kita tiriskan lagi, kita dinginkan lagi. Nah, setelah dingin, baru kita lakukan inokulasi atau memasukkan bibit jamur ke dalam media ini. Nah, cara memasukkannya harus di ruangan tertutup ya. Kalau kita menggunakan kotak inkas ya. Kotak inkas. Dalam kotak inkas yang sebelumnya juga harus disterilisasi dulu. Nanti bisa di-shoot di sebelah sana ya, teman-teman. Itu kita lakukan inokulasi di sana dengan menggunakan alat jarum OSE ya. Nah, kita jarumnya khusus juga ya. Jadi kalau yang sudah terampil ini satu isolat seperti ini sebanyak ini bisa untuk media 1 kilo. Tapi kadang-kadang kalau masih belajar kan khawatir kurang, ngambilnya terlalu banyak akhirnya jadi boros ya. Tapi tidak masalah. Itu ya, setelah dimasukkan di inokulasi ya. Nah, isolatnya dikasih ke sini, dicampur sampai merata. Kemudian kita lipat dengan cara dibuat membentuk segitiga ya, betul. Ini kita kayak mainan prakarya ya. Nah, kita staples ya. Staples aja cukup. Ya, cukup staples atau misalnya dengan menggunakan yang api itu juga bisa, tapi kan itu malah lebih lama lah, lebih mudah dengan staples. Kita buat sedemikian, kenapa dibuat membentuk segitiga ini, agar nanti ada ruang udara di atasnya dan permukaannya jadi lebih luas. Kalau seperti ini kan permukaannya hanya sedikit ya, misalnya dibentuk hanya dilipat seperti ini kan nanti permukaannya hanya sedikit. Jadi kalau dibentuk seperti ini nanti akan permukaannya, karena tumbuhnya jamur itu di permukaannya lebih banyak. Lebih banyak ya. Itu sudah dilipat seperti ini, didiamkan, ditaruh di dalam rak dengan suhu ruangan, ditunggu sampai kurang lebih berapa hari ini? 10 hari, 12 hari itu sudah merata biasanya jamurnya ya. Mulai tumbuh biasanya 5 hari itu sudah mulai tumbuh jamur. Nah, ini kita optimalkan sampai 12 hari itu nanti sudah merata. Sudah bisa kita gunakan, kita aplikasikan di lahan pertanian kita. Oke, berarti setelah 10 sampai 12 hari ini sudah jadi bevariannya, sudah mengalami kebanyakan juga. Berarti warna jamurnya putih ya, putih seperti ini. Kalau yang triko itu warnanya hijau ini. Terus nanti saat kita aplikasikan di lahan itu caranya gimana ini, Mas Agung? Ya, kalau media padat ini memang nanti butuh kita proses lagi, bukan diproses ya, tapi kita rontokan, rontokan jamurnya, sporanya ini dengan cara nanti
dengan air diaduk, kemudian kita saring ya. Kita saring, masukkan ke dalam tangki. Kalau untuk satu tangki itu satu ini ya, satu tangki ukuran 14 sampai 15 liter. Kemudian aplikasinya saat umur berapa gitu? Jadi kalau kemarin itu untuk lebih ke arah kalau yang apa PAINI ya, itu kan untuk preventif, untuk pencegahan. Sedangkan ini kita harus ada populasinya dulu, karena ini kan diharapkan nanti tumbuh di tubuh serangga, hama ataupun hama ya, hama baik warang coklat maupun walang sangit. Jadi sudah ada populasinya, tapi populasi masih di bawah ambang pengendalian, sehingga belum muncul kerusakan, tapi sudah ada populasi. Kita kendalikan dengan agen hayati ini. Oke, berarti petani harus tetap mengamati mengamati di lahan apabila kuncinya sudah adalah di pengamatan ya. Harus rajin mengamati, begitu ada populasi langsung melakukan masih di bawah ambang, kita aplikasikan agen hayati ini. Berarti memang karena tadi insektisida biologi, jadi memang pengaplikasiannya menunggu adanya serangan, tapi tentunya sebelum ada serangan petani harus rajin mengamati juga ya, agar tidak terlambat serangannya sampai melebihi ambang normal kerusakan ya. Kemudian mungkin dari step-stepnya sudah seperti ini ya Mas Teguh ya, sampai ke aplikasi ini juga sudah. Ini mungkin untuk closing kita, Mas Teguh, ada pesan apa untuk petani? Ya, harapan kami selaku petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT, harapannya petani tidak ketergantungan terhadap pestisida kimia yang dimana itu mempunyai dampak kurang baik atau negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, sehingga kami harapkan bisa dengan adanya pelatihan-pelatihan fasilitasi pengembangan agen hayati ini, nanti petani bisa menduplikasi dan melaksanakan pengendalian secara preventif dengan penggunaan agensi hayati. Biaya yang lebih murah, otomatis nanti juga keuntungan dari petani diharapkan bisa lebih baik dibandingkan ketergantungan dengan bahan kimia. Oke, jadi informasi kali ini menambah wawasan kita terkait dengan jenis-jenis dari APH. Mungkin di lain waktu kita bisa menggali lagi jenis APH yang lainnya yang sebenarnya masih banyak ya. Masih banyak yang perlu kita pelajari, termasuk saya juga masih banyak yang perlu kita pelajari bersama. Sebenarnya belajar tiada henti ya. Oke, baiklah, mungkin bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini cukup nih. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Teguh sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita. Lain kali kita juga bisa belajar bareng lagi. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, bahagia. Penyuluh Pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Sinsan, terima kasih. Sampai jumpa.